Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi dengan nomor induk mahasiswa 8565000844. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktikum yang ada pada modul 7 KP1, yaitu tentang sifat cahaya. Tujuan dari praktikum yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui 3 sifat cahaya, yaitu yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, dan yang ketiga cahaya dapat dibiaskan. Nah, untuk alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu ada cermin datar, cermin cembung yang ada pada loop, ada cermin cekung, ada senter, ada lilin, ada penggaris 30 cm, ada penggaris busur, ada layar, dan ada kardus yang sudah saya lubangi. Setelah kita menyalakan senter dan mengarahkannya ke lubang pertama, perhatikan hasilnya. Ketika semua lubang pada ketiga kardus berada pada satu garis lurus, cahaya dari senter dapat melewati semua lubang dan terlihat keluar di sisi depan kardus. Berkas cahaya tampak jelas dan lurus. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa cahaya hanya bisa melewati lubang-lubang yang berada pada satu garis. Jadi, cahaya bergerak pada garis lurus, bukan berbelok ataupun membengkok. Cahaya yang datang pada 30 derajat akan dipantulkan pula pada sudut 30 derajat. Pada sudut datang 45 derajat, pantulannya juga membuat sudut 45 derajat. Lalu berkas datang pada 70 derajat, cahaya yang dipantulkan 70 derajat pula. Dan yang terakhir, sudut datang 90 derajat menghasilkan sudut pantul 90 derajat. Coba kita amati sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin digeser ke kanan atau ke kiri, bayangan lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda, letak sama jauh di belakang cermin seperti jarak benda di depannya, serta bergerak mengikuti benda. Pada pengamatan cermin cekung ini, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 8 cm menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya karena benda terletak di depan titik fokus cermin. Pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 4 cm, terlihat bayangan tampak terbalik dan diperkecil, menandakan bahwa benda berada di luar titik fokus kelengkungan cermin cekung. Sementara pada benda yang berjarak 20 cm dan jarak bayangan 2 cm, bahwa bayangan terlihat semakin kecil dan tetap terbalik. Dengan bantuan loop, terlihat bahwa setiap sinar datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cekung, cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantul. Akibatnya, bayangan yang terlihat melalui loop tampak maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Berikutnya, kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya menggunakan air dan pensil. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, terlihat bahwa pensil tampak patah terputus atau bergeser pada permukaan air. Bagian pensil yang berada di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati 2 medium yang berbeda, yaitu air dan udara.
Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah, sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya inilah yang disebut pembiasan. Nah, teman-teman, pada praktikum kali ini kita bisa menyimpulkan bersama bahwa cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Cermin datar memiliki sifat tinggi benda dan bayangan sama besar, serta tegak lurus. Adapun cermin cembung memiliki sifat maya, sama tegak, bayangan lebih kecil dari benda. Sementara sifat cermin cekung memiliki dua sifat. Yang pertama, apabila benda didekatkan, maka bayangan akan bersifat maya, sama tegak, dan lebih besar dari benda. Dan yang kedua, apabila benda dijauhkan, bayangannya akan bersifat nyata, lebih kecil, dan terbalik. Nah, itu tadi hasil praktikum yang sudah kita lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.